Selamat datang di channel Pabakoip Studio. Di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi yang udah lama nggak gue bikin, yaitu rekomendasi manhwa. Nah, apa aja manhwanya? Langsung aja ke yang pertama. The Night King Who Returned with a God. Menceritakan seorang pria yatim piatu yang mati karena overwork, bereinkarnasi menjadi anak dari seorang Grenduk Dragonia dari kerajaan Leonhard yang bernama Leon Dragonia. Grenduk adalah posisi tertinggi setelah raja. Di umurnya yang ke-8 sampai 14 tahun, dia udah ngejalanin latihan yang berat supaya bisa jadi penerus ayahnya dan jadi kesatria. Di umur 20 tahun, setelah dia berkelana dan ngelawan para orcs yang jadi musuh kerajaan, Leon akhirnya bertemu dengan sang dewi bernama Ariana. Jadi di sini ada dewa-dewi gitu yang ngangkat dia jadi kesatria suci dan membunuh sampai 700.000 musuh-musuh kerajaan. Pas umur 35, dia menjadi Grenduk Dragonia dan jadi raja kerajaan Leonhard, ngegantiin raja sebelumnya yang mati karena peperangan. Leon pun terus berperang sampai terjadi suatu kejadian di umurnya yang ke-121 tahun. Seorang kaisar yang dulunya nggak mau mati melakukan bunuh diri massal bersama 3 juta penduduk ibu kota. Hal ini ngebuat Demon Lord dan Archdemon muncul tak terhingga, dan Leon pun ngumpulin para kesatria dan berperang selama 300 tahun. Dengan nyisain Leon seorang sebagai pemenang. Karena kejadian ini, dia sampai bertemu orang dari bumi yang masuk lewat sebuah portal. Dia pun dibawa ke kantor asosiasi Hunter Korea buat diinterogasi karena ngebunuh monster level S sendirian, yang mana nggak ada hunter yang bisa ngelakuinnya. Perwakilan hunter bernama Hanari memulai interogasi dan mastiin kalau Leon mau gabung sama mereka. Karena beliau kuat, makanya diajak gabung. Pas lagi interogasi, tiba-tiba terjadi dungeon break di sebuah sawah yang berefek infeksi pada ladangnya. Para asosiasi langsung pergi ke sana dan disambut hunter S-rank bernama Lee Yong-wan, pemimpin Guild Phoenix yang menolak membersihkan dungeon karena asosiasi pernah menolak permintaan mereka, yaitu pembebasan pajak dari keuntungan Gate. Mendengar itu, Hanari marah-marah dan berdebat dengannya. Di tengah debat, Leon datang buat ngebantuin setelah nguping masalahnya. Dia pun mulai melakukan ritual, yaitu memanggil The God of Life and Abundance bernama Demera. Hal ini ngebuat padi yang tadinya biasa aja jadi padi dengan rank rare yang bisa ngasih buff dan juga bisa nyembuhin kanker. Selesai dari sana, Leon dan para asosiasi masuk ke dalam gate buat menutupnya. Tiba di dalam, mereka melawan para monster yang dipimpin oleh Dullahan. Ini ngebuat mereka, kecuali Leon, kesulitan melawannya. Tapi setelah ngeliat situasinya, karena sesama kesatria, Leon nantang Dullahan 1 lawan 1. Pertarungan yang berat sebelah pun berakhir dengan kemenangan Leon. Dari sana, dia mulai berencana ngebuat guild sendiri dan menjalankan 3 tujuannya, yaitu nyebarin keyakinan kepada dewa, ngebangun ulang kuil kesatria, dan membesarkan kuil kesatria. Setelah bertemu calon anggota guild dan ngasih tes ke mereka, ketua asosiasi Hunter Korea bernama Oh Gang-yuk nyamperin dia terus minta tolong buat ngenutup gate spesial yang udah ada selama setahun karena belum ada yang bisa ngenutupnya, dan ngambil Gem of Wisdom yang dijaga oleh monster Yak Spinner. Nah, gimana kelanjutan manhwanya? Bisakah dia ngenutup gate dan ngalahin Yak Spinner? Berhasilkah Leon nyelesain tujuannya? Manhwa ini terbit sebanyak 30 chapter. Selain dewa Ariana dan Demera, juga ada dewa lainnya, yaitu dewa perang dan api dan dewa blacksmith yang bakal bantuin Leon ke depannya. Dengan cerita yang unik dan menarik, dimana ngemunculin sisi dewa-dewa yang berhubungan dengan agama di dalam ceritanya, yang mana jarang gue temuin. Terus para dewa yang menurut gue masih misterius. Asal muasal gate yang bikin penasaran, ditambah hubungan Leon dan Hanari yang lucu, bikin manhwa ini harus dibaca. Yang kedua ada The Priest of Corruption. Berawal dari pemuda berumur 20-an, kecanduan dengan sebuah game yang dia nggak tahu namanya dan bermain sebagai Priest of Corruption sampai-sampai masuk ke dalam gamenya. Nah, apa itu Priest of Corruption? Jadi itu adalah sebuah kelas yang paling sulit dimainkan, berkembang, dan petarung yang buruk. Di dalam game, bermodalkan mantle Order of Corruption dan sebuah tangan dari Mother of Corruption, yaitu tangan dari dewa yang ada di sana. Dia dikasih kekuatan oleh Mother of Corruption, yaitu fisik yang kuat, indera yang dipertajam, dan badan yang cuma bisa
bisa dibunuh oleh Divinity. Tapi kekuatan itu memberikan efek ke badannya, nggak bisa merasakan apapun. Dan dia punya panggilan Priest Marnak. Marnak pun melayani Mother of Corruption dengan ngasih Divinity, yang bakal dibalas Mother dengan sebuah authority atau kekuatan. Divinity bisa dikumpulin dengan cara ngebunuh orang yang kuat atau mencari Divine Relic, dan kalau bisa ngasih Divinity dari Divine Relic, si Mother bakal ngabulin permintaan Marnak. Setelah mencari-cari Divine Relic yang sampai ngebuat dia buntung tapi sehat-sehat aja karena kekuatannya, Marnak pergi ke kota Guis buat nyari pekerjaan. Di sana dia bertemu dengan salah satu sekte yang anggotanya punya Divine Relic, dan alasan mereka datang adalah untuk meriksa raja karena ngikutin ramalan 10 tahun yang lalu, yaitu kiamat yang berwujud kehidupan bakal turun ke bumi. Pas lagi meriksa sang raja, Relic pun bereaksi dan ngebuat dia berubah jadi naga yang langsung hancurin kota. Hal ini ngebuat Marnak pergi ke lokasi naganya dan ngelihat para sekte tadi yang kalah. Anggota yang sekarat pun ngasih tahu cara ngelahin demonnya, yaitu menusuk kepalanya pakai relik pedang yang dibawa anggota lainnya. Walaupun awalnya susah, dia berhasil nusuk pedangnya dengan authority, yaitu Text of Corruption, yang ngebuat kulitnya bertato dan ningkatin fisiknya, tapi berefek samping pembusukan dalam badannya. Ketika raja sembuh, dia manggil Marnak buat ngasih misi dan nyampein rasa terima kasih. Pas ketemu, Marnak kaget karena bukannya jari, si Mother ngasih tanda X ke si raja. Jadi si Mother bisa ngedetek kekuatan orang berdasarkan jumlah jarinya. Semakin banyak jari, semakin kuat orangnya. Yang artinya dia bukan makhluk hidup, tapi wujud yang ngambil bentuk manusia. Dan wujud aslinya adalah demon, yaitu wujud yang dibenci para dewa. Dia ngejelasin misi yang berkaitan dengan Divine Relic dari kerajaan kuno. Dan kalau misi berhasil, dia bakal dikasih salah satu Divine Relicnya. Karena ini, dia pun pergi ke tempat misi dengan anggota party bernama Carmen, Tunisia, dan Sucus. Mereka sampai di sebuah reruntuhan dan mendapat relic karena ngelawan monster yang ngorbanin Tunisia dan Sucus. Dari sana, Marnak pergi ke Capitol dengan Carmen karena dia bernilai 3,5 jari. Artinya dia lumayan kuat. Setelah Marnak pergi, seorang wanita berambut biru dari sekte Torch datang nyamperin raja buat mencari orang yang ternyata orang tersebut adalah Marnak. Itu barusan nih. Karena punya feeling gak enak, raja pun nutup info tentangnya dan bilang gak tahu apa-apa. Sampai di kota Kelton, raja di sana manggil mereka buat ngejelasin situasi kota yang diblokade oleh sekte Evil Spirit. Hal ini ngebuat si raja butuh pasukan buat ngebunuh monster-monster sekte yang ada dan ngebebasin kotanya. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Bisakah Marnak ngebebasin kotanya? Apa alasan wanita berambut biru mencari Marnak? The Priest of Corruption masih ongoing sebanyak 20 chapter. Manhwa ini bakal ngasih lihat kita cerita yang menarik, dimana Marnak si karakter utama yang gak bisa mati, kecuali karena dirinya sendiri. Hubungan Marnak dan Mother yang bukan kayak dewa dan pengikutnya, tapi kayak orang pacaran, yang mana ketika Marnak menggodanya, Mother jadi salting, dan pas Marnak salting karena cewek lain, si Mother bakal cemburu. Dengan cerita yang masih baru yang bikin penasaran, dan gua kasih rating 100 dari 10 karena bikin manhwa ini wajib kalian coba baca. Yang ketiga ada Martial God Regress to Level 2. Bercerita tentang pria bernama Song Jihan yang kembali ke masa lalu karena umat manusia gagal nyelamatin bumi. Bermula dari Battle.net yang awalnya cuma game berubah menjadi bencana setelah Space League dimulai. Dari yang awalnya kompetisi antar negara jadi pertarungan bertahan hidup lawan monster. Kalau mati di game, mati juga di dunia nyata. Kejadian ini ngebuat beberapa negara termasuk Korea hancur dan Jihan jadi harus ngungsi ke Amerika. Di sana dia masuk guild American First jadi player tingkat 7 dunia dan dinaturalisasi. Tapi hal ini nggak ngebuat dia diakui sebagai warga negara sana. Cuma player tingkat 3 bernama Sofia yang mengakuinya. Ini diperlihatkan ketika Jihan berhasil ngalahin monster Behemoth sendirian. Ketua guild American First bernama Baron Williams nggak ngasih hadiah monsternya ke Jihan, malah ke anggota lain. Setelahnya sistem ngasih tahu kalau misinya gagal karena cuma Amerika sama Cina doang yang berhasil. Sebelum menerima hukuman, umat manusia dikasih satu kesempatan dengan melawan para orcs. Sofia ngasih saran buat ngajak Jihan, tapi sarannya nggak didengar Baron dan langsung disamen ke dalam sebuah ruangan bersama dengan orc. Baru aja menyerang, kepala Baron langsung buntung lewat satu serangan orc yang ngebuat mereka kalah dan umat manusia dihapuskan. Oke, sekian video rekomendasinya. You guys know I was just kidding, right? Tapi sistem error karena skill Jihan yang nolak dihapus. Hal ini ngebuat karakter sistem berdebat dan mutusin ngelempar Jihan ke tahun 2020. Jihan pun jadi turun ke level 2 dan Korea juga masih ada. Di sini Korea berjaya karena punya player rank 3 dunia bernama Sword King Yoon Sae-jin yang akhirnya pindah warga negara ke Jepang dengan mengganti namanya jadi Ito Ryuhei. Alasannya karena seorang wanita.
dan beliau adalah saudara iparnya Jihan. Selain level 2, dia juga dapat gift, yaitu skill yang cuma didapat oleh orang tertentu. Pas dia disummon ke Battle.net League dengan modal pengetahuan dari masa depan dan item-item yang ditinggalin Seijin, Jihan mulai mengotak-atik statnya. Di dalam Battle.net, dia diberi misi bertahan dari monster Colosseum dan 100 player lainnya. Karena statnya dari yang ini jadi segini, Jihan bisa nyelesain misinya dengan mudah. Setelahnya dia diharuskan milih kelas, dan Jihan pun milih support. Momen ini ngebuat youngster berbakat bernama Lim Gayung kaget, karena ketika mereka disummon bersamaan buat misi defense tower dari zombie, Jihan yang jadi supportnya nyuruh timnya mundur, sampai-sampai membunuh temannya sendiri karena ngebacotin dia dan melawan para monster sendirian. Mana ada support squad ini. Hal ini ngebuat Lim Gayung ngajak Jihan join ke guildnya, tapi Jihan ngebalas ajakannya dengan bilang, pas misinya selesai, pertemuan haru terjadi antara Jihan dengan anak dari Seijin atau keponakannya bernama Yun Se-ah. Yang di masa depan dia terbunuh karena fans garis keras bapaknya nganggap anaknya jadi alasan Seijin pindah warga negara. Di sini Se-ah ngasih tahu kalau bapaknya habis nelpon dia dan bilang. Mendengar itu, Jihan mutusin buat ngasih tahu ke semua orang dengan cara live stream kalau mereka adalah keluarga Seijin, nunjukin rekaman telepon Seijin dengan anaknya, dan ngancurin patung pedang Seijin sambil menantangnya. Hal ini ngebuat semua penonton kaget, termasuk Guild Divergent yang berisi Lim Gayong dan kepala divisi 3 bernama Lee Hayon. Dan Se-ah juga ngasih tahu kalau mereka bakal ngedonasiin tempat tinggal juga item-item peninggalan Seijin, yang ngebuat pemerintah mengirim perwakilan bernama Park Yong-sik buat ngatur masalah donasi. Dia juga ngasih tahu kalau perempuan yang ngerebut Seijin bernama Ito Shizuru dan punya kekuatan A Woman of Matchless Beauty, artinya kekuatan yang bisa menundukkan semua orang. Nah, gimana kelanjutannya? Bisakah Jihan ngalahin Seijin? Siapa sebenarnya Ito Shizuru? Martial God Regress yang baru terbit sebanyak 30 chapter ini punya cerita yang bagus, gambarnya yang keren, tektokan yang lucu, dan pertarungan keluarga yang menurut gue bakal seru. Dengan manhwa yang masih baru, dengan cerita yang masih panjang, bikin manhwa ini wajib buat diikutin ceritanya. Oke, itu dia tadi 3 rekomendasi manhwa dengan karakter utamanya yang reinkarnasi dan regresi. Next video gue bakal ngasih 5 rekomendasi manga dengan genre romance seinen yang underrated. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.